Hari ini isu ijazah palsu nampaknya sudah memasuki babak baru karena Pak Kasmojo yang selama ini disebut-sebut sebagai dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi tiba-tiba memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan kita semua, karena tiba-tiba Pak Kasmojo bilang bahwa dirinya sama sekali tidak tahu menau dan dia bukan dosen pembimbing Pak Jokowi. Ada apa ini gitu? Banyak orang kaget loh, kok tiba-tiba muncul pernyataan kayak gini? Dan semua kubu nampaknya kaget gitu, baik yang selama ini anti Jokowi dan pendukung Pak Jokowi terutama gitu. Karena ya kok tiba-tiba Pak Kasmojo memberikan pernyataan yang kayak gini. Sebagian orang mengira bahwa ini adalah hoax gitu ya. Ini berita editan gitu. Awalnya mereka mengira seperti itu. Dan ketika dicek di hampir semua media mainstream, ternyata ya beritanya sama gitu. Memang Pak Kasmojo tidak mengakui itu, dan buruknya ini pernyataan Pak Kasmojo ada videonya sudah muncul di Kompas TV gitu. Jadi ini benar-benar adalah pernyataan yang mengagetkan banyak orang, kecuali saya mungkin gitu. Karena bagi saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Pak Kasmojo ini menjadi satu titik awal baru yang menunjukkan bahwa ini permainan baru saja dimulai. Karena persis seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa isu ijazah palsu jilid 2 ini itu tidak akan sesederhana jilid pertama. Cara penyelesaiannya, cara untuk membuat orang-orang yang mempermasalahkan itu bisa ditahan dan sebagainya, itu tidak akan semudah kepada Sugitnur dan Bambang Tri. Kalau Sugitnur Bambang Tri itu kan ya langsung ditahan aja mereka, karena dianggap membuat keributan, berita bohong, penistaan agama, langsung masuk tuh mereka. Pak Jokowi diem aja santai, nggak ngapain gitu. Tapi kali ini Pak Jokowi itu sampai dibuat ribet banget gitu, kesana kemari membawa ijazah. Ijazahnya sampai dititip di Bareskrim. Ditunjukin ke wartawan, tapi nggak boleh difoto gitu kan. Itu kan membuat kita jadi sadar bahwa pertahanan Pak Jokowi itu sudah sangat rapuh sekali kali ini, karena ya memang jilid 2 ini atau kasus ijazah palsu jilid 2 ini tidak sesederhana jilid pertama, karena ya memang nampaknya didukung oleh kalangan elit di Jakarta, sehingga situasinya atau cara penyelesaiannya menjadi sedemikian rumitnya. Maka ketika Pak Kasmojo tiba-tiba memberikan pernyataan yang seperti itu, ya ini menunjukkan bahwa Pak Kasmojo ini sudah selesai gitu. Artian ketika Pak Kasmojo ini dilaporkan oleh seseorang, oleh siapa namanya, Komarudin, ke pihak kepolisian gitu, sejak saat itu sepertinya ceritanya itu memang sudah diatur dengan sedemikian rupa. Bukan diatur dalam arti ada pengkondisian dan sebagainya, tapi ya diatur lah. Sampai kemudian hari ini Pak Kasmojo memberikan pernyataan yang demikian. Banyak orang berpikir bahwa jangan-jangan Pak Kasmojo ini lupa ingatan, dia sudah tua, sudah 75, ada yang bilang 78 tahun, intinya sudah tidak muda lagi, mungkin lupa dan sebagainya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmojo kemarin, sepertinya dia ingin membantah semua tudingan-tudingan itu, karena ceritanya begitu rapi sekali. Karena kata Pak Kasmojo di tahun 83 itu dia masih statusnya sebagai 3B, dan sampai ketika Pak Jokowi mau lulus itu masih 3C. Jadi ini secara aturan Pak Kasmojo tidak bisa menjadi dosen pembimbing, hanya menjadi asisten dosen atau pembantu dosen. Jadi kalau hari ini Pak Kasmojo membantah, itu sudah lengkap dengan penjelasan yang sedetail itu, bahwa di tahun 80 sampai 85 itu statusnya masih 3B sampai 3C. Jadi gimana ini ujungnya? Ya. Dan yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmojo, dia ingat betul bahwa yang menjadi dosen pembimbing Pak Jokowi itu adalah Prof. Sumitro katanya. Jadi ya bukan dirinya, dia sama sekali nggak tahu. Dan kemudian Prof. Sumitro ini ya pembantunya ada sendiri gitu kan. Kemudian yang menguji ya ada sendiri. Jadi Pak Kasmojo sama sekali tidak mengerti, sama sekali tidak tahu menau gitu. Di satu sisi sepertinya Pak Kasmojo ingin cuci tangan, ya dia nggak ingin dilibatkan. Dia udah tua,
Di sisi lain, masih ada upaya untuk membenarkan atau untuk mendukung Pak Jokowi bahwa dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro, yang ada asisten dosennya dan dosen pembantunya sendiri, dan itu sama sekali bukan Pak Kasmujo. Tapi cerita ini, pengakuan Pak Kasmujo yang mungkin punya tujuan untuk mendukung atau membenarkan bahwa Jokowi ini pernah bikin skripsi di UGM, itu justru menjadi masalah karena yang selama ini diyakini oleh banyak orang dosen pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo gitu kan. Sehingga ini menjadi berantakan semua cerita yang sudah dibangun selama bertahun-tahun gitu. Karena kalau Pak Kasmujo ingin mengklaim bahwa dirinya hanya bisa menjadi asisten dosen atau dosen pembantu dan semua itu dilakukan dia hanya untuk menunjang atau sebagai sebuah latihan sebelum dia bisa menjadi dosen, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi kalau kemudian merombak semua cerita yang ada ini dan dia kemudian tidak mengakui terlibat dalam proses pembuatan skripsi Pak Jokowi, itu menjadi bertolak belakang dengan klaim atau cerita Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kita nggak ngerti gitu ya Pak Kasmujo ini gimana ya, karena di usia 75 tahun gitu ya. Pernyataan ini muncul setelah dia didatangi sama Pak Jokowi gitu kan. Itu kan seolah-olah gitu ya Pak Jokowi ingin bilang bahwa dosen pembimbingnya tuh Pak Sumitro, nanti bilang aja seperti itu, seolah-olah gitu ya. Dan kemudian Pak Kasmujo bilang, ya saya bukan dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro, seperti yang sesuai ada di catatan atau lembar skripsi gitu. Ini kan yang membuat ceritanya jadi tidak sesuai gitu. Jadi kita nggak ngerti apakah Pak Kasmujo ini memang jujur ingin menyampaikan cerita yang sebenar-benarnya, atau dia ingin cuci tangan dan mengikuti saja pola atau cerita yang sudah dibangun oleh beberapa kelompok sebelumnya. Kita belum tahu ujungnya akan seperti apa. Intinya, untuk pertama kalinya Pak Kasmujo membantah bahwa dirinya adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Dan kalau kita tanyakan, sebenarnya siapa yang pertama kali menyebut Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing? Siapa? Ya Pak Jokowi sendiri gitu. Nggak ada orang lain. Karena kita juga nggak ngerti gitu. Yang pertama kali menyebutkan sebelum lembaran skripsi itu beredar di sosial media gitu ya, sebelum ada nama Prof Sumitro, yang pertama kali mengakui dan mengatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, itu Pak Jokowi sendiri, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2017. Waktu itu ada sebuah acara dan kemudian Pak Kasmujo ada di situ. Pak Jokowi kemudian memberikan cerita bahwa beliau ini dulu waktu membimbing, seingat saya itu galak sekali. Begitu maju dibentak lagi, dibentak balik, maju dibentak lagi katanya. Itu cerita Pak Jokowi, menggambarkan seolah-olah Pak Kasmujo ini sangat galak gitu ya. Dan hari ini semua cerita, klaim dan cerita dibentak-bentak ini itu kemudian dibantah oleh Pak Kasmujo sendiri. Karena Pak Kasmujo waktu itu tidak bisa jadi dosen pembimbing karena statusnya masih 3B sampai 3C, dan kemudian dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro itu sudah ada asisten dan pembantu dosennya juga gitu kan. Dan itu bukan Pak Kasmujo. Sehingga cerita yang sudah dibangun sejak tahun 2017 oleh Pak Jokowi hari ini hancur berantakan, entah karena salah briefing, entah karena logika atau alur ceritanya itu tidak bisa dirapikan lebih dulu sebelum diwawancara. Tapi pada intinya inilah yang membuat. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian saudara Alifur Rahman ini tentu menjadi sebuah pemahaman baru, ya, informasi yang masuk akal, seperti yang disampaikan beliau bahwa Pak Kasmujo yang pernah disebut adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, ternyata mengatakan bahwa saya tidak pernah menjadi dosen pembimbing Jokowi. Saya nggak tahu benar atau enggak tuh ya, tapi yang dikatakan tadi seperti itulah ya. Artinya semakin kelihatan bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi 2017 lalu itu ya berbohong dong gitu ya. Ataukah mungkin seorang mahasiswa lupa
dengan dosen pembimbingnya, sehingga Pak Jokowi mungkin salah sebut nama atau hal yang lainnya, ya nggak tahu juga ya. Nah seperti ini nih, mungkin nggak mahasiswa lupa dosen pembimbing skripsi? Kalau saya sih nggak, masih belum lupa ya, karena masih berapa tahun gitu ya. Mungkin kalau sekarang Pak Jokowi 1985 misalnya, kan udah lama banget, barangkali lupa atau apa, ya nggak tahu juga gitu ya. Tapi ya itu tadi seperti disampaikan oleh Bung Alif Rahman ya, semakin terbuka lebar ya, semakin mulai terlihat celah-celah kebenaran itu ya. Stok tipu Joko berkarung-karung dan berkarung-karung. Stok para penjilat juga bertonton dan bertonton ya. Kasmu juga sadar bahwa dialah yang akan menjadi tumbal berikutnya. Pak Kasmujo kan sudah tua teman-teman ya, jangan sampai seperti itulah ya. Karena tetap didukung dan dipuja-puja kaumnya, makanya berbohong pun seperti hal biasa. Tuhan saja tidak takut, lalu apalah rakyat. Apalagi mudahnya rakyat pemujanya dibeli dengan sembako yang tidak seberapa itu. Ya bagi Anda nggak seberapa, tapi bagi masyarakat biasa sembako itu udah luar biasa loh teman-teman ya, manfaatnya ya. Oke, kemudian Pak Kasmujo udah jujur aja. Nanti di pengadilan jangan ikut perkataan Jokowi supaya Bapak tidak kena hukum, jangan sampai ada melindungi kebohongan Mas Jokowi. Jadi sebenarnya kita bingung, ini yang bohong siapa sebetulnya di sini? Benar nggak asli atau palsu? Benar nggak pernah kuliah? Barangkali kuliah pernah tapi nggak lulus. Makanya tadi Pak Kasmujo bilang saya bukan dosen pembimbingnya. Atau Pak Jokowi lupa atau apa, kan kita nggak tahu sebetulnya gimana kebenarannya. Makanya ya ini sampai berlarut-larut, sampai sejauh ini belum ada kepastian, belum ada kebenaran yang memang benar-benar kita terima secara valid gitu ya. Nah kemudian para penjilat Joko adalah para penipu yang membela Joko yang adalah penipu juga. Hati-hati kau jangan membuat penggiringan opini, salah-salah kau ikut terlibat membuat rusuh. Paling masuk akal dia pernah kuliah di UGM atau punya kawan yang kuliah di UGM, tetapi tidak berakhir wisuda atau tamat di UGM karena secara beberapa kebohongannya tidak connect sama sekali. 1. IPK tidak sampai 2. 2. Jurusan teknologi kayu. Yang ketiga, durasi SMA-nya hanya 2,5 tahun. Karena zaman 78 ke 80 itu baru 2 tahun di 6 tahun, 2 tahun 6 bulan pada saat itu ya. Yang keempat, nama Ahmad Soemitro dan Ahmad Sumitro. Ini kan dua orang yang berbeda harusnya ya. Kalau namanya sudah satu huruf berbeda, artinya ini orang yang berbeda. Tapi barangkali salah ketik, kita nggak tahu juga, karena hanya E-nya saja yang hilang. Yang pertama Ahmad, ACHMAD gitu ya, Ahmad gitu ya. Soe Mitro pakai E, Soe ya pakai E dia. Tapi yang janggalnya berbeda lagi, jadi Ahmad yang nama depannya sama, tapi nama belakangnya E-nya bisa hilang. Ahmad Sumitro, nggak Soe Mitro lagi, kan itu yang menjadi tanda tanyanya lagi ya. Kemudian lembar pengesahan yang tak bertanda tangan. Nah kalau lembar pengesahan tidak ada tanda tangan, besar kemungkinan itu nggak bakal bisa wisuda, nggak bakal lulus, karena tidak ada tanda tangan di skripsinya lembar pengesahan itu. Bagaimana mungkin bisa sidang kalau tidak ada tanda tangan? Gitu ya, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Bagaimana bisa wisuda kalau nggak ada tanda tangan di skripsinya, di apa tadi, lembar pengesahan ya. Nah kemudian pembelaan UGM yang kacau balau, yang katanya salah sebut jurusan ya atau apa tuh kemarin tuh ya. Kemudian sempat ganti titel dari DRS ya, Dokter Andus, ke insinyur ya, bisa jadi seperti itu ya. Bayangin sempat ganti titel dari DRS ke IR, jadi dari Dokter Andus ke insinyur ya. Kok bisa gitu ya? DRS
sekarang udah ganti IR. Kok bisa gitu ya? Ini ketentang juga, masa dalam waktu dekat bisa seperti itu gitu ya. Oke, kemudian yang ke-8, bantahan Kasmujo bukan pembimbing skripsi. Padahal 2017 dia sendiri bilang Kasmujo pembimbing skripsi. Kalau Pak atau pembimbing atau sorry, kalau PA ya atau pembimbing akademik, jika dosennya manusia normal, nggak mungkin galak sama anak bimbingan akademiknya. Karena ya PA seharusnya pembela mahasiswa di kampusnya. Ya, pembimbing akademik ya. Lalu kemudian yang 9, font tulisan di ijazah. Nah, ini kalau yang saya tahu katanya deskripsi ya, bukan di ijazah ya. Ada juga di ijazah, saya nggak tahu lah. Katanya menggunakan Times New Roman, yang padahal Times New Roman ini baru keluar 90-an. Ya 92 ke atas lah gitu ya. 85 belum ada, tahun 1985 belum katanya sih ya. Tapi kenapa sudah ada font itu di skripsinya atau apalah itu ya. Yang ke-10, logikanya sekali per semester saja kita dapat IPK di bawah 2, maka mustahil tamat 4 tahun. Ya, itu kecil sekali ya, minimal 250 lah gitu ya. 275 lah kurang lebihnya ya. 275 lah ya. Tapi nggak tahu di zaman itu ya, saya nggak tahu di zaman itu, barangkali ya bisa ya, nggak tahu juga ya. Tapi yang saya tahu sekarang 2,75 lah ya, baru pun bisa 4 tahun lah ya. Itu juga udah paling cepat tuh. Apalagi kalau nyusun skripsi kan barangkali juga ada yang perlu diapa, jadi nggak bisa lulus seperti itu ya. Dapat IPK di bawah 2, maka mustahil tamat 4 tahun. Paling cepat kita akan tamat 5 tahun ya, karena mengulang mungkin ya, barangkali apa namanya, ya dongkrak nilai lah gitu ya. Jika IPK tamat kita 2,00 ya, atau di bawah 2,50, maka dipastikan Anda kuliah 6-7 tahun. Karena sistem SKS tak memungkinkan kita ambil mata kuliah melebihi 12 SKS. Jika IP semester sebelumnya hanya 2 atau di bawahnya ya. Ketahuan Jokowi 90% bohongan. Ya, udah ketar-ketir, bagaimana cara Jokowi lagi mencari supaya lolos. Benar, katakan benar, salah katakan salah, walaupun itu terasa pahit, ketimbang berbohong yang kelak akan menyengsarakan diri sendiri pada akhirnya. Dan saya nggak tahu siapa yang berbohong, siapa yang benar, siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang ini, itu, dan lain-lain. Tetapi kita sedang menunggu kebenaran ini bagaimana bisa terungkap dengan baik dan sebenar-benarnya. Itu saja, terima kasih dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi kita akan nanti coba menerima informasi-informasi yang lain, kita akan bagikan, kita akan share di channel ini ya. Itu saja, terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan salam dan sampai jumpa.